Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair ma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan datangnya panjenengan semua membawa barokah bagi masjid ini, menjadikan masjid ini semakin makmur, terutama tadi yang diharapkan oleh pembina GSB, agar kemudian yang jauh saja datang, apalagi yang dekat, mudah-mudahan kebarokahan ini menular kepada penduduk yang ada di sekitar perumahan Taman Gading ini. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati takmir Masjid An-Nur, Ustadz Khalil dan para takmir lainnya, kemudian pembina GSB Ustadz Pak Haji Irwan, mudah-mudahan diberikan taufik, hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kemudian berkhidmah kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di pagi ini dan informasi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di antara satu golongan yang kemudian mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan yang lain, yauma la dhilla illa dhilluh, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya tertambat terkait ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan daripada golongan ini, mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Saya masih ingat dahulu kita di masjid saya luar biasa bersama Habib Basim, dan beliau menyampaikan sebuah hadis, Allahumma arham ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah rahmat kepada umatku fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi ini adalah waktu yang penuh keberkahan, didoakan khusus oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama Habib Basim pada waktu itu, dan luar biasa. Saya merasa masjid di rumah saya ini, saya bingung, ini sholat subuh apa sholat Jumat begitu ya. Full waktu itu. Jadi full kedatangan Habib Basim. Alhamdulillah, jadi kita merasakan nikmat sholat subuh seakan-akan sholat Jumat, ya karena jamaah GSB. Kalau bukan GSB, sholat subuh kata Ustadz Khalil tadi 1-2 shaf saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui bersama, bahwasanya manusia itu untuk melakukan sesuatu dalam dirinya, kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan, harus dimulai dari pemahaman. Orang yang mempunyai pemahaman yang benar akan berakibat kepada tindakan yang benar. Kalau pemahamannya salah, maka tindakannya salah. Saya berikan contoh, misalkan orang yang mempunyai pemahaman yang benar, salah satu masalah yang remeh tetapi efeknya luar biasa, misalkan buang sampah sembarangan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Islam ada jargon an-nadzafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Tetapi kenapa kemudian kebanyakan orang Indonesia ini sampai sekarang, kita kritik diri kita pribadi, dari sekolah dari masih kecil itu semuanya tidak bisa disiplin dalam masalah sampah ini. Katakanlah misalkan sekolah mengajarkan kita untuk kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ketika dia ujian, maka murid-murid SD akan mengatakan buanglah sampah pada, dia bilang, tempatnya. Tapi kenapa ketika mereka membeli es, ketika mereka membeli cilok dan lain-lain, habis makan langsung dibuang? Ini menjadi problem. Berbeda antara yang diajarkan
dengan amal mereka, dengan perbuatan mereka. Maka sama seperti sholat ini. Ketika kita mempunyai pemahaman yang baik tentang sholat, maka kemudian ini akan berakibat kepada baiknya juga sholat kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua. Jadi salat itu eporak, katanya orang Madura, eporak, dibagi dua antara Allah dan hamba-hambanya. Idza qala al-'abd, apabila seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allahu azza wa jal, maka Allah berfirman, "Hamidani rabbi." Allah, hambaku telah memujiku. Artinya alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat yang selalu kita ulang-ulang setiap rakaat itu, karena menurut ulama dalam mazhab kita la salata illa bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya kecuali kita membaca surat Al-Fatihah. Maka itu adalah pujian ats-tsana kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, "Athna 'alayya 'abdi." Apabila seorang dalam salatnya mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah yang maha rahman, maha pengasih, war-rahim, yang maha penyayang, "Athna 'alayya 'abdi," Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ini masih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian-pujian ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majadani 'abdi. Apabila seseorang dalam salatnya mengatakan maliki yaumiddin, Tuhan seru, Tuhan pemilik hari kemudian, maka Allah mengatakan majadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ini juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seseorang dalam salatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Hadza qala hadza baini wa baina 'abdi. Dan katanya Allah, ini adalah antara diriku dan hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka ini antara Allah dan kita. Kita memuji Allah, menyembah Allah, tetapi juga mengharap agar hanya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Apabila dia mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau maghdubi 'alaihim, itu orang yang dimarahi oleh Allah. Apa bahasanya? Dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan bukan orang yang tersesat. Maka Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka salat ini sangat luar biasa, karena ini adalah dikatakan oleh ulama, salah satu kitab dalam Al-Hikam mengatakan salat itu adalah penghapus dari dosa-dosa. Salat itu penghapus dari dosa. Kenapa? Kita setiap harinya ketika kita melakukan kegiatan kita setiap hari ini luar biasa, tidak terlepas dari dosa. Walaupun saya sendiri, siapapun di sini, saya mengajar di kampus di UINHAS itu. Kalau saya mengajar tentunya saya harus keluar. Ketika saya keluar itu alhamdulillah pasti yang terlihat macam-macam. Ada orang naik sepeda yang misalkan hanya sampai segini, itu mau tidak dilihat bagaimana? Bisa tabrakan katanya. Ya, jadi itu di luar kendali kita. Itulah manusia. Selama kita hidup pasti berdosa.
pasti berdosa. Kalau nggak mau berdosa, kita jangan hidup. Ya, jadi selama manusia hidup pasti berdosa kepada Allah, dan kita pasti setiap kegiatan kita sehari-hari itu pasti berdosa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengundang kita, seakan-akan sholat itu taklif, beban bagi kita. Tapi itu sebenarnya undangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan maghfirah. Ini adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa beban, tapi sebenarnya itu adalah undangan dari Allah 5 kali dalam sehari. Maka dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bayangkan di setiap rumah kalian itu ada sungai dan kalian mandi 5 kali di sungai itu, apakah akan tersisa dari kotoran dari tubuh kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah, tidak akan tersisa dari kotoran dari tubuh kami. Begitupun sholat 5 waktu, maka itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Makanya selama kita kemudian menjadi manusia, sholat ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan oleh anak-anak muda sekarang, ada istilahnya bertepuk sebelah tangan. Artinya apa? Kita cinta kepada seseorang, tapi orang itu tidak mencintai kita. Pernah mendengar ini, bertepuk sebelah tangan. Tapi di dalam sholat ketika kita bermunajat kepada Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah dijelaskan dalam hadis qudsi tadi, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta agar kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Semuanya isinya sholat itu adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa merasakan kenikmatan duduk di Masjid An-Nur ini dahulu, luar biasa perjuangannya. Kalau dapat kita ceritakan, yang paling membuat hati kita terenyuh adalah ketika baginda Nabi masih berdakwah di Mekah. Dakwah yang sangat sulit selama 13 tahun. Beliau mengajak penduduk Mekah, tapi yang ikut hanya dari golongan budak, orang-orang hina. Pembesar-pembesar Quraisy tidak ada yang mau ikut kepada Nabi, sehingga Nabi merasa dakwah di Mekah sudah sangat-sangat buntu. Hanya beliau ingin mengunjungi daerah namanya Taif. Kalau yang pernah umroh dan haji pasti pernah ke Taif ini. Taif itu pegunungan hijau, banyak kebun anggur, begitu. Pergilah Nabi Muhammad ke Taif. Tetapi orang Quraisy ketika mendengar bahwasanya Muhammad akan pergi ke Taif, mereka mengutus utusan. Nanti akan datang orang namanya Muhammad. Kalau dia datang, usir dia. Dia itu pembohong, pendusta. Itu akan meracuni pikiran kalian. Akhirnya orang Taif termakan dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy ini. Nabi Muhammad waktu itu mengajak putra angkatnya bernama Zaid. Berjalanlah beliau menuju Taif. Jauh dari Mekah, jauh Taif ini. Sesampai di Taif, betul, ketika Nabi mengunjungi salah satu pembesar Taif, bukan dengan tangan terbuka, Nabi Muhammad diusir dari Taif. Bahkan anak-anak yang masih kecil itu disuruh melemparkan batu pada baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai kaki beliau itu terluka. Itu Nabi Muhammad dalam kondisi yang sangat sedih pada saat itu, sehingga beliau keluar dari Taif sangat sedih dan beristirahat di sebuah tempat dekat dengan tempat kebun anggur pada waktu itu. Ada seorang menghadiahkan anggur, ada orang beragama Nasrani menghadiahkan anggur kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di saat itu Nabi sedih. Datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ada pesan dari malaikat penjaga gunung besar namanya Akhsyabain, 2 gunung besar. Kalau engkau mau ya Muhammad, akan aku timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Apa jawab baginda Nabi besar Muhammad SAW? Bukan itu yang aku inginkan. Aku masih mengharap mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Sekarang kita lihat bagaimana seluruh jazirah Arabiyah itu kemudian semuanya muslim mayoritas, bahkan berkat dakwah kelembutan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita ini orang Indonesia sampai menikmati agama Islam juga. Ini dakwahnya baginda Nabi begitu. Kalau kita sekarang, jangankan disakiti, semut aja menggigit kita langsung dipites itu. Salah apa dia? Dia hanya menggigit langsung dihukum mati.
Tapi baginda Nabi besar Muhammad enggak, mau ditimpakan gunung kepada penduduk Taif malah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peperangan, ini juga Nabi besar Muhammad SAW, dari kerasnya peperangan dahi beliau sampai terluka. Sahabat enggak terima. Ya Allah laknat, ya Rasulullah laknat mereka. Apa kata baginda Rasul? Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku tidak diutus kemudian untuk mendoakan jelek kepada mereka, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kepada umatku karena mereka sungguhnya tidak mengetahui. Ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berdakwah selama 13 tahun itu susah. Beliau diusir dari Mekah hanya agar kita orang Indonesia ini bisa menikmati salat subuh seperti ini. Dahulu mereka itu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ada orang sekeluarga bernama keluarga Yasir namanya. Ada Ammar bin Yasir, ini anaknya, Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya. Mereka ini bertiga memeluk agama Islam, dan orang kafir Quraisy waktu itu, ini Muhammad harus kita hentikan dakwahnya. Kita cari yang paling lemah, keluarganya Yasir. Disiksa semuanya sampai Yasir ini meninggal ayahnya. Sumayyah meninggal disiksa. Yasir pada waktu itu dibawakan patung, dikatakan, ayo bilang Hubal, Tuhannya mereka, Hubal. Akhirnya karena Ammar bin Yasir ini anaknya tidak tahan dengan siksaan, akhirnya bilang Hubal begitu. Dan dia sangat sedih ketika ayahnya tetap mengatakan Ahad. Ibunya Sumayyah bilang ahad, itu disiksa sampai mati. Itu dahulu seperti itu. Apalagi kita sekarang sudah menikmati Islam seperti ini. Mohon maaf, sholat di masjid itu apa sampai 2 jam. Hanya kita siap-siap. Paling lama kalau di Indonesia 15 menit rampung itu semuanya. Kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 3 menit selesai. 3 menit selesai kalau sholat sendiri. Tapi jauh antara hadir sholat sendiri dan berjamaah. Ini yang datang dari Jelbuk, yang datang dari Patrang. Satu langkah itu adalah kebaikan, satu langkah penghapus dosa. Seperti itu, andaikan berjalan. Tapi karena mungkin naik sepeda, naik mobil, mungkin putaran roda itu, satu putaran nambah pahala, satu putaran menghilangkan dosa. Itu dari berangkat saja, pulangnya juga sama. Jadi yang pulang ke Patrang ini pahalanya paling besar nantinya. Yang pulang ke Jelbuk pahalanya paling besar di antara kita. Jadi semakin jauh pahalanya sangat besar karena hitungannya kalau sudah berjamaah dari langkah ke langkah. Kemudian doanya Rasulullah SAW atau hadis dari beliau, orang yang kemudian bergelap-gelap untuk datang ke masjid, yaitu yang gelap itu maghrib, Isya dan subuh, pada hari kiamat dia akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan, lau andaikan engkau tahu apa yang ada dalam salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan. Engkau akan datang ke salat berjamaah itu walaupun kamu merangkak. Mau datang salat berjamaah walaupun merangkak. Itu adalah fadilah salat berjamaah. Jadi fadilah salat berjamaah setelah kita tahu, maka jangan sampai salat sendirian. Maka di masjid ini semakin banyak jamaahnya, maka fadilahnya semakin besar. Semakin sedikit, maka fadilahnya semakin sedikit. Tetapi kalau memang sudah terpaksa, tidak ada yang mau diajak salat berjamaah, walaupun mengajak istri, mengajak siapapun, walaupun berdua, itu harus dilaksanakan. Ini pentingnya karena baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah kemudian meninggalkan salat jamaah ini. Terakhir dari saya, sebuah kisah tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau sudah di akhir hayatnya, ketika sudah salat, beliau sudah tidak bisa hadir berjamaah. Yang mengimami pada waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau hanya melihat dari jendela, membuka jendela beliau, melihat salat sahabat, kemudian waktu itu salat subuh secara berjamaah. Nabi Muhammad tersenyum, dan sebagian umat baginda sahabat yang melihat pada waktu itu, dari saking bahagianya baginda Nabi, mereka berpikiran, Nabi sudah sembuh, monggo Nabi jadi imam. Tapi beliau tidak sembuh. Hanya dari saking senangnya,
wajahnya terlihat segar. Tetap Abu Bakar yang mengimami, dan itu adalah terakhir baginda Nabi, wasiat baginda Nabi. Beliau tersenyum, bukan perkataan, tapi beliau tersenyum melihat umatnya salat subuh pada waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan ini seakan-akan wasiat tidak tertulis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ingin membahagiakan Nabi, salat, karena itu pesan terakhir Nabi. Kita akan bertemu Nabi Muhammad nantinya di haud, di telaga beliau, dengan kita menunaikan pesan Nabi ini, wasiat Nabi yang terakhir. Tidak dikatakan, tapi beliau tersenyum melihat sahabat pada waktu itu salat. Jadi mudah-mudahan kita yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini bisa membuat beliau tersenyum. Itu adalah tugas beliau yang paling berat, yang beliau diutus untuk ke muka bumi untuk agar umatnya bisa melaksanakan salat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Keluarga kita jangan sampai lupa keluarga kita, tetangga kita, semua umat muslim. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan, kenikmatan setiap pagi ini kita tularkan. Jangan sampai kita sendiri merasakan kenikmatan ini. Beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, kita tularkan kepada orang lain. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Ustadz Khalil, kepada GSB yang sudah memberikan fasilitas. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi bagi kita, dan kita mudah-mudahan dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, kami informasikan kepada para jamaah, khususnya jamaah Masjid An-Nur, setelah doa mohon jangan pulang terlebih dahulu karena ada sarapan pagi yang sudah disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij الدنيا ولك صلاة ولنا رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.